LOL! Pop! Hi Popels, welcome to our podcast Lollipop! Lobby-lobby parenting paling populer. Emang podcast kita tentang apa sih? Masa udah lupa sih, Dit? Jadi podcast kita itu tuh kita bakal bawain parenting, Oke. tips and trick, dan sharing pengalaman orang-orang di sekitar kita. Bener. Tapi sebelum kita mulai, kita perkenalan diri dulu ya. Jadi nama gue Diva. Dan gue Alisa. Gimana nih, Div, di episode pertama kita? Gue sih jujur agak deg-degan ya. Gue biasa aja. Gak usah dong. Gue biasa aja. Gak usah. Gue biasa aja. Emang apa sih yang bakal kita bawain di episode ini? Oke, for the first episode kita bakal bawain podcast tentang Gen Z versus Gen Millennial. Gimana tuh maksudnya? Bisa dengerin. Jadi gini loh, kita bakal battle parenting orang tua Gen Z dan orang tua Gen Millennial. Oh, gitu. Ternyata I see. Jangan lupa Like, share, and subscribe karena ya guys. abis ini kita masih banyak konten yang menarik tentang parenting. Stay tuned. Hai, jadi kita di sini udah sama guest pertama yaitu orang tua Gen Millennial. Boleh Bapak langsung perkenalkan diri? Baik, terima kasih. Saya biasa dipanggil Marcel, ya, Diva dan Alisa. Iya. Saya mewakili orang tua dari generasi milenial. Ya. Saya punya keluarga, istri saya Batak, saya asli Ambon. Anak saya usia 6 tahun, biasa dipanggil Roni. Aku penasaran deh. Kan dulu Bapak nggak apa kan ya? Mana-mana aja Bapak juga bisa. Oke, aku pengen aja. Iya, siap. Aku penasaran deh, Pak. Masih ingat gak apa perasaan yang muncul pas pertama kali lihat anak Bapak lahir? Pertama kali lihat anak saya lahir itu tidak bisa berkata-kata, Alisa. Yang bisa hanya senyum, bahagia, dan bersyukur. Iya. Kalau ingat waktu itu merinding. Merinding karena apa ya? Ya, dikasih anugerah yang besar tapi juga tanggung jawab yang besar. Ya. Kemudian ya tidak bisa berkata-kata, cuma bersyukur aja yang paling indah. Benar, Ya. bersyukur Yes. guys. Oh ya, kalau boleh tahu juga, tadi umur anaknya berapa ya? Umur anak saya 6 tahun. Oh, 6 tahun. Kalau kegiatan nih pas pagi-pagi biasanya sama anak Bapak ngapain? Kebetulan saya guru, istri juga guru. iya. Ya, jadi kami mesti berangkat, mesti bangun pagi itu, mesti 4:30 pagi. Oh, pagi banget bisa Dan- pagi banget. Kita masih Masih sisiran. tidur. Masih sisiran. Ya. Benar. Nah, jadi saya yang biasa ditugasin bangunin anak saya. Gemes. Istri saya masak-masak, saya bangunin dia, saya gendong dengan selalu berbisik bahwa ingat anakku, kamu ini anak rantau. Bukan orang yang punya tanah di tempat ini. Jadi itu yang selalu saya bisikkan untuk dia. Agar apa? Agar dia harus berani. Nah, Kebetulan ya kami orang timur kan orang berani katanya. Kata orang ya Alisa sama Diva ya. Nah, sambil peluk dia, saya ajak dia untuk bangun bercerita bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, hidup ini harus dijalani jam 4:30 pagi. benar. Kemudian masak air panas untuk dia, buat air hangat dia mandi. Nah, rapi-rapiin dia, sambil makan pun tetap nasihat itu selalu ada. Ingat kamu anak rantau. Berarti apa? Saya mau mempersiapkan anak saya agar dari sejak kecil dia mesti terlatih untuk segala sesuatu mesti dipersiapkan dengan baik. Oke.
Keren banget. Keren Tapi banget. tahu nggak sih, sekarang itu kan lagi banyak tuh video yang tren di TikTok atau di sosmed yang lainnya, Mhm. yang ngebandingin parenting Gen Z sama parenting milenial. Yes. Aku pernah lihat sih beberapa kali lewat di FYP aku. Hai guys, jadi kita udah sama guest kedua. Boleh? Halo, nama aku Fikar. Biasanya aku dipanggil Lago atau Oke. Jod. Lako. Umur berapa? Umurnya aku sekarang umur 26 tahun. And as of right now, like aku sekarang punya one beautiful daughter. Tasha. And yeah, it's been a fun experience. So yeah. Oke. Penasaran nih, masih ingat gak apa perasaan pas pertama kali ngeliat anak kamu lahir? Pas pertama kali ngeliat anak aku lahir, like so jadi tuh pas lagi di rumah sakit itu, aku tuh lebih kayak panik banget sih. Dia tuh kayak karena istri aku tuh dia ngambil atau di sesar kan. Ya, jadi tuh kayak it took like around 1 jam sampai hampir 2 jam lah. Ya, and I was like di karena aku tuh sama si dokternya katanya nggak boleh masuk. Jadi I was like, karena aku kayak panik banget. Ya, jadi tuh kayak he told me to like wait di depan dulu. And then di depan door I was like, oh shit. And then pas itu udah anak aku tuh udah lahir, I looked at her and akhirnya I started crying. Oke. Kalau sekarang nih pagi-pagi gitu biasanya ngapain sama anaknya? Kalau pagi-pagi since I got work like at 10, so pagi-pagi banget anak aku tuh biasanya dia bangun jam 7 pagi. So like aku tuh dia tuh udah tahu like my whole timeline. Jadi like so she wake up jam 7 pagi just to play with me. Jadi kayak aku bawa dia kayak aku jalan pagi. Jalan-jalan pagi. Aku kayak ngerin si komplek. Change your diapers, mandi dia kasih makan. Bonding sama ini dedek. Ya, tapi tau nggak sih sekarang tuh lagi banyak banget kan ya tren video kayak parenting itu di TikTok. Iya, gue lihat tadi. Nah, kalau parenting di TikTok dan di social media itu, it's more to like, itu kan kayak semua anak dan semua parents itu kan dia kan punya edukasi masing-masing. Jadi itu yang kayak kalau buat aku tuh enggak semua anak itu bakal sesuai apa yang dibilang di social media. Iya, pasti Atau sih. di platform apapun itu. Benar. Nah, dia tuh kayak yang aku lebih mengetahui tuh kayak karena so FYI like I actually like grew up like with my dad. Jadi dia kayak aku lebih nge-take care of my adik-adiknya aku dan adik aku yang kedua itu dia yang paling baik dan aku tuh yang nge-take care dia. Jadi dia kayak I know what babies go through, apa yang dia butuhin. Jadi dia kayak pas dia aku punya anak pun tinggi pun aku juga kayak nggak kaget banget sih. Kaget, iya. Dan itu tuh itu ngerasain. Dan itu yang kayak lebih apa ya? Kalau buat TikTok dan social media itu tuh lebih kayak buat awareness doang lah ya. Iya, benar. Iya. Setuju. Oke, sekarang kita bakal nge-battle parentingnya Gen Z dan parentingnya orang tua Gen milenial. Yes. Oke. Jadi setiap kali ada jawaban yang sama, itu akan terhitung poin yang sama. Semakin tinggi poin, semakin tinggi juga tingkat kesamaan parentingnya, dan semakin rendah, semakin berbeda parentingnya. Oke, langsung aja kita mulai battle-nya. Oke, langsung aja ya guys ke pertanyaan-pertanyaannya. First question Bapak, kalau anak ngebantah, apa reaksi pertama Bapak? Reaksi pertama kali adalah menatap dia dengan tatapan yang tajam. Oke. Kemudian menasihati dia bahwa membantah orang tua itu dosa.
Kalau anak ngebantah, kalau untuk aku sih lebih kayak dikasih tauin. Karena kayak anak kan nggak tahu kayak dia harus bereaksi kayak gimana cara dia ngomong sama orang. Kayak pasti tuh anak bakalan ngebantah, but as a parent like you need to be more calm. Kayak lebih ngekasan kayak you can do that, kayak nggak boleh lebih kayak gitu sih. Lanjut, kalau anak minta main, apa tempat pertama yang kakak ajak? Kalau anak tempat main, kalau tuh buat aku itu aku lebih suka anaknya aku untuk main di anak-anak lainnya. Jadi itu aku tuh juga bisa lihat juga gimana sih cara anak aku tuh dia bisa berinteraksi dengan anak-anak lain, pengen itu pun kayak seumuran dia atau lebih dewasa gitu sih. Ketika dia minta mainan, yang pertama kali saya ajak dia lah ke toko mainan karena dekat dengan rumah Diva, jalan kaki bisa juga. Oh, mau dong. Oke, lanjut. Apa yang Bapak lakukan kalau anak Bapak itu kecanduan main HP atau main game terus-terusan gitu? Wow, nah itulah beda generasi. Kalau saya memang gak suka main HP dan anak saya hobi banget main HP. Jadi sudah ada waktu dari jam 8, kalau malam tuh dari jam 8 sampai jam 9. Setelah itu berhenti. Ada screen time? Iya. Sampai 9. Oke, kalau untuk kecanduan main HP atau game, kalau untuk aku sih mulai dari sekarang itu yang what I did to my daughter itu adalah aku tuh nge-limit screen time dia. Jadi kalau misalnya tuh dia tuh kecanduan dengan yang namanya game, probably like I would just like ask her kayak tolong di turn it off, terus kayak let's play or like something like that. Benar-benar. Yeah. Apa yang kakak ajarin ke anak soal Oke, kalau soal keuangan itu pasti nomor satu, you need to be wise like with your money. Kayak dari dalam segi yang namanya spendings and so forth. And yang nomor dua itu untuk yang namanya bertabung itu adalah hal yang penting banget. Because we never know untuk kedepannya itu kita bakalan kayak mana. Dari kecil sih ya, itu mamanya itu udah bilang, kakak mesti nabung. Jadi dia punya tabungan yang sampai sekarang belum dibuka-buka. Oh, Seperti itu, Diva. oke. Iya, nanti besok. Oke, pendidikan Bapak ini soft spoken atau yang lebih hard? Macam mau Iya, maklum ya, pertama-tama kami orang Timur. Orang Timur itu cara didiknya keras. Sama istri saya juga Batak juga begitu. Nah, tapi kami berdua dalam mendidik anak saya itu kali ini pertama dengan lembut dulu, soft. Kalau dia masih ngebantah, ngelawan, nah baru. Baru. masih bertahap? Iya, bertahap. Prosesnya itu bertahap. Aku karena kalau aku sih I cannot be tough with my daughter just like she's a girl. Jadi kayak aku lebih soft dan ya namanya juga it's a little girl. A girl have more sifat-sifatnya dianya juga dan aku tuh lebih soft ke dia. Kalau anak cerita soal bullying, apa yang akan kakak lakuin? Atau gimana kalau anak kakak? Kalau anak aku yang ngebully, I would tell her like that's not a proper way untuk treat a person karena kalau misalnya let's say hal itu tuh juga tuh terjadi dengan dia juga, what will happen? Like you kayak nggak bisa like you can like defend yourself and be like you're in the right place. Gitu sih. Kemarin saya jemput dia bilang, "Papa, Niel katanya ada temannya itu dorong dia, terus bilang Ambon gitu ya." Mau ya, nggak boleh ya, nggak boleh Terus ya. saya cuma bilang gak apa-apa. Dengan begitu kamu semakin kuat. Ya, jadi terserah orang mau bicara apa. Yang penting ingat baik-baik kamu itu anak ranting. Gak perlu takut sama siapa. Benar. Oke. Oke, apa yang Bapak katakan kalau anak Bapak bilang sudah mau kuliah?
Kalau nggak mau kuliah sih belum ya, tapi dia pernah bilang kalau dia pingin jadi polisi. Oh, oke. Karena itu saya selalu bilang dia kalau jadi polisi maka pendidikan itu yang utama. Oke, kalau anak aku tuh bilang dia nggak mau kuliah, I would tell her like, okay, hal apa yang kamu suka? Kayak let's say dia tuh suka ngegambar atau suka ngapain itu, I would spend like all my money buat naruh dia di kayak semacam eskolan biar dia tuh bisa belajar lebih kenceng lagi di bidang tersebut gitu sih. Oke. Ah. Oke, kalau ngomongin tentang kayak hal seperti ini, this is like what most Gen Z like they went through, right? Yep. But how I raise my daughter adalah untuk dia lebih kayak selalu open sama aku terus. Karena kan kalau tuh misal tuh you went untuk yang ke si orang psikolog itu, it's basically like you're talking to a person yang kalian belum tahu seumur hidup. Stranger gitu Iya, ya. dan itu tuh juga nggak tahu apakah are you telling the right story or you're like you're telling sebuah hal yang bohong gitu loh. Iya. Nah, jadi untuk kalau buat aku sih lebih open ke aku, it's gonna be way more better. Karena aku tuh juga bisa lebih tahu tuh, because like she's my daughter, like I spent like her life, spent semua hidupnya sama aku juga gitu. Selama ini yang terjadi kami berdua, karena kebetulan saya juga ya banyak buat penelitian soal itu. Jadi wow. pertama-tama pola pengasuhan kami itu berdua suami istri. Jadi trik itu ya kami berdua. Belum sampai saat ini belum pernah dibawa ke Keren. bagian profesional mana. Waduh. Waduh. Iya, saya ketawa dulu karena background saya kan filsafat. Wow. Ya, orang filsafat itu kan jarang percaya Tuhan. Iya benar. Jadi ketika pernah sih dia bilang, "Papa, kok Tuhan Yesus sih nggak ada?" Saya bilang, ya, Tuhan Yesus itu secara kasat mata tidak ada. Tetapi saya selalu yakinkan dia bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di hati. Dan untuk saya nggak ragu juga, nggak kaget juga karena ya kadang papanya juga mempertanyakan hal ini. Apa respon kakak kalau anak kakak bilang nggak percaya sama agama? Oke, ini kalau kids for me tuh yang kayak pasti itu mereka punya pikiran yang sangat luas nih, kayak what is God? Kenapa kita harus kayak percaya dengan yang namanya God? Why do we need to like pray? What I would tell my daughter is that if you don't have faith, how can you live life? Wow. Kalau anak aku tanya itu, aku bakal nanya kamu, what do you want to be? Do you want to be happy, or do you want to be sad your whole life? Ya. It's that simple. Sangat simpel tapi Baik, untuk tujuan hidup ingat bahwa sama saya didik anak saya juga begitu. Setiap orang itu berdiri di atas 3 batu dasar. Yang pertama budaya dan keluarga, yang kedua agama, dan yang ketiga masyarakat atau bangsa. Sehingga pertama-tama saya akan selalu menuntun dia untuk mengerti background dari keluarga kami. Kemudian takut akan Tuhan. Dengan begitu dia akan menentukan pilihan hidup yang itu aja. Gila. seru banget tadi battle-nya. Benar, kita jadi tahu perbedaan parenting Gen Z dan parentingnya Gen milenial. Bener banget. Tapi lu kepo nggak sih sama isi poinnya? Jujur gua kepo.
Oh, jadi gimana nih? Timku udah dihitung belum poinnya? Udah dong. Coba kita lihat. Oh my Oke. god, kaget banget ternyata Betul. poinnya seri guys. Sama poinnya, benar. Tapi disclaimer ya guys, ini tuh cuma POV dari 2 orang aja, jadi opini-opini di luar sana tuh masih banyak banget ya. Kalau kalian mau share opini kalian, boleh banget di komen bawah. Oke guys, that's it for episode 1. Tungguin episode setelah ini bakal lebih seru lagi sama host-host yang kece-kece. Oke, see you. Bye bye.